Xiaomi nakutin, tiba-tiba Redmi 14C nongol dengan harga yang sama kayak 13C kemarin. Asli, ngeliat tampangnya sih ini menjanjikan. Tapi apakah mematikan? Ngeliat desain HP ini tuh ngingetin gue sama HP flagshipnya dari BBK. Iya nggak sih? Anyway, gue suka desainnya tuh keren karena bentukan kameranya bulat membesar walaupun ya ini ada lensa gimmick. Terus gradasinya ini yang paling cakep, kayak ada cahaya melingkar yang keren. Dan untuk feelsnya pun nggak malu-maluin. Buat HP sejutaan, jelas ini kelihatan mahal dan feelsnya bagian back cover frame-nya terbuat dari polikarbonat yang nggak ada kopong. By the way, untuk ngomongin soal tombol-tombol, di samping kanan ada volume up, volume down, tombol power yang nyatu juga sama tombol fingerprint dengan performa cepat. Di bagian atas ada port jack 3.5, di samping kiri ada expansion triple slot tray alias kalian bisa pakai 2 nomor plus 1 micro SD sampai 1 TB. Terus di bagian bawah ada single speaker USB Type-C dan menggunakan 1 mikrofon aja alias HP ini tidak ada sensor IR blaster ataupun menggunakan sistem stereo. Tapi untungnya fitur penting yaitu NFC tentu tersedia. Jadi kalau misalkan kalian pengen ngecek saldo atau top up saldo langsung dari HP, bisa banget. MediaTek plus HP entry level tuh udah bestie banget, tapi kali ini Xiaomi pakai chipset baru, bahkan perdana di Indonesia, yaitu Helio G81 Ultra. Sebenarnya nggak lebih baik ketimbang G85, tapi yang penting chipset baru. Antutunya bisa hit di angka 250 ribuan dengan varian ada 6/128GB ataupun 8/256GB dengan teknologi RAM LPDDR4X, tapi sayang untuk storage masih pakai eMMC 5.1. Jadi ketika kalian pengen install aplikasi, uninstall, itu berasa agak sedikit lebih lama ketimbang UFS. Tapi ya udahlah ya, lanjut ngomongin soal pemakaian setiap hari. Gue nggak ada isu apapun dalam segi suhu ketika gue scrolling sosial media menggunakan cellular data di kondisi indoor tanpa AC. Suhu tertinggi cuma mentok di 38 derajat, jadi relatif adem, nggak cepet panas. Dan ketika gue coba main game, ya MLBB bisa kebuka grafik ultra plus refresh rate high yang cukup konsisten sih. Memang ada sedikit frame drop kalau misalkan kalian main rame-rame. Dan kalau misalkan kalian tanya, Bang, untuk touch sensitivity gimana? Sebenarnya menurut gua nggak ada delay, tapi karena touch samplingnya kurang tinggi untuk HP entry level, jadi kalau misalkan kalian pakai Hero Funny, itu ada berasa kurang satset aja. Kalau misalkan kalian nggak pakai Funny, ya nggak akan berasa yang signifikan gimana sih. Lanjut untuk Genshin Impact. Gue coba di lowest plus 30 fps, rata-ratanya bisa dapat di angka 20-25. Emang agak naik turun, tapi lagi-lagi suhunya aman. Jadi menurut gue ini bukan HP gaming, ya kira-kira aja. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk setiap hari, jelas ini masih oke. Walaupun yang minusnya eMMC tadi. Sebenarnya ngelihat layar HP ini tuh banyak banget yang pengen gue komplain, apalagi pembandingnya Transsion Holding. HP 1 jutaan resolusinya bisa lebih tajam dan udah menggunakan punch hole. Ketimbang HP ini masih menggunakan water drop notch kayak gini. Kayak berasa bukan tahun 2023. Ya padahal sekarang udah tahun 2024 cuy. Dan dengan ukuran layar yang makin besar, resolusi itu masih HD+, tapi itu nggak seburuk yang gue kira. Ketika dipakai nonton, browsing, layarnya ini masih cukup rapat, pixelnya nggak gitu burik. Dan kualitas warna yang dikasih bukan yang paling vibrant, tapi at least masih keluar, kelihatan bagus, view angle pun luas. Satu-satunya menurut gue Redmi 14C itu unggul ada di bagian refresh rate yang nyentuh sampai 120Hz. Walaupun ya ada tapinya, nggak semua aplikasi bisa support di 120Hz dan nggak bisa dipaksa. Tapi ketika ada HP 1 jutaan yang support 120Hz, menurut gue ini apresiasi yang cukup bagus. Oh ya, ada satu lagi yang dikurangin. Di keterangan website, itu nggak tertulis apakah masih menggunakan Corning Gorilla Glass. Kamera belakang di HP ini tuh cuma ada satu lensa aja, yang lain tuh kaki buncin non-jitsu. Di awal gue pesimis banget sama hasil foto sejutaan dari HP Xiaomi. Apakah cuma gimmick doang resolusi tinggi? Secara ketika gue ngeliat viewfinder itu hasilnya blown out, kayak warnanya terlalu terang. Tapi ketika gue ngeliat setelah melewati after processing, wah, dynamic range-nya tuh ngangkat banget, highlight-nya bagus, detailnya tajam, pokoknya 2 kali lipat lebih bagus ketimbang bayangan gue. Dalam segi kondisi low light udah mulai masuk sore, surprisingly detailnya masih dapat, highlightnya pun masih oke walaupun noise grain tuh berasa. Dipakai night mode kelar, tapi begitu udah cahayanya remang-remang banget. Dan ketika gua foto menghadap gedung, wah itu noise grain, detail, highlight semuanya hancur. Aktifin night mode pun nggak berasa. Jadi menurut gua ini perlu optimization lagi lewat software sih. Secara daylight itu cakep banget, bahkan low light kalau misalkan nggak remang-remang juga masih bagus buat HP 1 jutaan.
Dan ini adalah contoh perekaman video di kondisi low light sambil jalan. Kalau gue ngeliat dari viewfinder jelas ini nggak stabil, berasa gempa banget. Highlightnya memang kurang berasa, mesti kalian tap mainin exposure sedikit biar lebih bagus. Tapi ya jadi bikin hasilnya lebih gelap. By the way, gimana guys soal kualitas mic-nya? Karena di sini rame banget lagi ada food festival. Dan untuk perekaman kamera depan ini agak pucet dan nggak stabil. Tapi gimana kan guys? Kapasitas baterai di HP ini tuh naik, ya sedikit sih, jadi 5160 mAh dengan kecepatan charging yang sama di 18 watt. Tapi ada yang aneh ketika gue ngeliat brick charger yang dikasih, ini support di 33 watt loh. Apa jangan-jangan support 33 watt? Ternyata ketika gue colok terus ngecek di aplikasi, masuk tetap 18 watt aja sih. Jadi ketika gue colok dari angka 10 ke 100%, maka waktu 2 jam 16 menit dalam keadaan airplane mode dan dibiarin nge-charge aja. Untuk ketahanan baterai, ya sesuai standar lah ya, karena kebantu juga resolusi HD+. Jadi ketika gue pakai intense, full cellular data bisa dapat screen on time 6 jam 37 menit dalam satu kali nge-charge dan itu nyisain baterai 10%. Jadi menurut gue ya ini lumayan kalau misalkan kalian mau pakai intense. Terakhir ngomongin soal software, gue apresiasi Xiaomi sih karena bisa ngasih Android 14 di bawaannya langsung dengan user interface HyperOS. Walaupun ini lebih tepatnya tuh kayak MIUI 14 karena control centernya nggak bisa kita custom. Tapi gue senang karena tersedia tombol setting khusus di mana quick access-nya jadi lebih gampang. Tapi ada beberapa hal yang gue rasa tuh kayak kurang aja buat HP entry level. Pertama, MIUI-nya berasa berat. HyperOS-nya berasa berat. Recent apps semua udah ketutup, tapi konsumsi RAM udah setengahnya kemakan. Kedua, ketika gue melakukan animasi switching apps, kadang bisa ngebug nyangkut di tengah-tengah, jadi kayak mesti di-swipe beberapa kali dulu baru bener. Dan ketiga, kalau misalkan kalian tanya, Bang, apakah ada iklan di dalam aplikasi bawaan? Oh, tentu ada, karena ini HP kelas entry level. Dan ngomongin soal jaminan software update, gue nggak ngelihat ada jaminan sih. Dan ngomongin soal rutinitas juga belum ketahuan. 1 minggu full pakai belum ada update. Tapi sebenarnya gue berharap si Xiaomi bisa bikin user interface HyperOS Lite buat HP entry level mereka biar lebih enteng aja gitu. Ini nggak guys, gue ngeliat Redmi 14C ini sebuah gebrakan bagus dari Xiaomi karena untuk harga 1 jutaan desain yang dikasih tuh cakep banget, berasa mewah. Chipsetnya ya masih kenceng, dalam segi kameranya bagus walaupun ya night mode-nya kurang optimize, MIUI-nya berat, gak ada gyroscope hardware, storage masih eMMC, tapi kalau misalkan nggak masalah dengan hal itu, menurut gua varian yang paling worth it kalian beli itu di 6/128GB karena harganya 1,5 juta. Bang, kenapa nggak nyaranin varian 8/256GB? Karena ketika sekarang ini gue ngeliat di Xiaomi online, harga Redmi 13 udah nyentuh di 1,8 juta. Itu punya prosesor yang lebih kencang, charge lebih cepat, kamera yang lebih proper. Dalam segi fitur-fiturnya pun lebih banyak, jadi berasa lebih worth it ke sana sekalian. Kalau misal kalian bisa nabung ekstra 300.000. So, gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu. Dan kalau misalkan terbantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, sekaligus subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date.